Gairahku, lirihnya sebelum memencet tanda panggil. Tutut, hanya nada itu yang dia dengar. Walau 3 kali dia mencoba menghubungi istrinya. Kemana sih, Rah? Apa kamu marah sama aku? Gumam Reza. Dia semakin kesal saat melihat tumpukan dokumen di atas meja kerjanya. Reza tidak bisa meninggalkan pekerjaannya lagi hari ini. Jam makan siang dimanfaatkan Reza untuk pulang. Setelah beberapa saat lalu dia mencoba menghubungi mamanya menanyakan keberadaan istrinya. Untunglah hari ini Melisa tidak jadi ke panti asuhan. Dengan langkah tergesa, dia menaiki tangga menuju kamarnya. Kamar yang kini dia tinggali bersama istrinya. Ceklek. Pengisi hatinya menoleh. Ada senyum manis di sana. Yang Reza lihat yang mampu membuatnya lepas dari rasa penat juga lelah. Rah, Reza mendekat ke arah istrinya yang sedang berdiri di balkon kamar. Mas Reza, kok pulang? Tanya Melisa heran. Aku mengkhawatirkanmu. Kenapa aku telepon gak diangkat? Iyakah? Melisa terkekeh lalu memeluk suaminya. Maafkan aku, ucap Reza. Untuk apa? Apa Mas Reza melakukan kesalahan? Sepertinya begitu, Rah, jawab Reza lirih. Baiklah, aku maafkan, walau aku gak tahu apa kesalahanmu. Senyum Melisa bagai pisau yang menghujam hati Reza. Sesempurna itukah hati istriku? Bahkan dia tidak menanyakan apapun padaku. Udah makan? Tanya Melisa, membuyarkan lamunannya. Iya belum, Rah, jawabnya tergagap. Yuk, makan, aku juga lapar. Keduanya makan siang bersama di rumah, diselingi dengan candaan Reza, membuat segalanya tidak berbeda. Aku tidak akan bertanya apapun padamu, Mas. Aku akan menunggu saat-saat kamu menjelaskan siapa Amanda padaku. Biarkan segala rasa curigaku kunikmati sendiri. Aku pamit ke kantor lagi ya? Atau mau ikut sekarang? Jadi bisa langsung pulang. Aku udah janji sama Amira siang ini, makanya aku gak jadi ke panti asuhan. Ya udah, kita pulang malam ini. Malam? Tanya Melisa. Iya, pekerjaanku masih banyak. Melisa hanya mengangguk paham. Dia lepas suaminya pergi dengan senyum getir di sudut bibirnya. Aku akan coba percaya semua perkataanmu. Kepergian sang suami seakan membawa separuh jiwanya pun ikut pergi. Dia tetap punggung pria itu yang selama ini menjadi sandarannya masuk ke dalam mobil dan berlalu pergi kemudian perlahan menghilang dari pandangannya. Ada rasa cemburu yang menggelitik hatinya saat ini, takut kehilangan dan juga rasa kecewa. Namun semua itu tidak mampu dia ungkapkan. Lo bisa gak sih kalau masuk ketuk pintu dulu? Ujar Reza kesal pada sahabatnya. Slow bro, gue cuma mau kasih ini. Ardi memberikan undangan pada Reza yang masih duduk di kursi kebesarannya. Gue udah bilang gak mau ikut. Masih lama, lo bisa mikir-mikir dulu, ucap Ardi kemudian berpamitan pulang. Reza masih membolak-balik kartu undangan itu. Undangan reuni masa SMA yang malas untuk ia datangi. Males banget, gumam Reza lalu melempar asal kartu itu begitu saja. Reza kembali pada pekerjaannya sampai dia tidak sadar jika matahari kini berganti menjadi rembulan. Dia merenggangkan otot tubuhnya sesaat sebelum pulang ke rumahnya. Reza sampai pada waktu lewat jam makan malam. Walau belum terlalu larut malam, semua keluarganya sudah masuk ke dalam kamar masing-masing termasuk istrinya. Rah, panggil Reza saat memasuki kamar. Namun tidak ada jawaban, membuat Reza sedikit bingung. Kemana ya? Gumamnya. Reza mencoba menghubungi Melisa lewat telepon. Namun sayangnya ponsel istrinya tergeletak begitu saja di atas nakas. Kini pikirannya semakin kalut. Dia bergegas keluar kamar untuk mencari keberadaan istrinya. Langkahnya langsung menuju sebuah pintu yang terletak di samping kamarnya. Siapa lagi kalau bukan kamar adiknya? Dek, panggil Reza sembari mengetuk pintu pelan. Tok tok tok, ceklek. Mas Reza, ucap Melisa dengan wajah terkejutnya. Kamu tidur di sini? Ketiduran, Mas. Akhirnya Melisa menggandeng suaminya untuk kembali ke kamarnya setelah menutup pintu pelan. Keduanya masuk beriringan. Melisa bergelayut manja di lengan suaminya
sampai mereka berdua duduk di atas sofa. Maaf ya, aku pulang telat lagi. Iya, kan tadi Mas Reza udah bilang. Sekarang Mas Reza bersih-bersih dulu ya, titah Melisa sembari menguap membuat Reza terkekeh gemas. Diraihnya tubuh sang istri dalam dekapannya. Iya, aku mandi dulu. Kamu udah ngantuk banget ya? Reza mengurai pelukannya, kemudian berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Sedang Melisa sudah bersembunyi di balik selimut tebalnya menunggu Reza. Sini, aku peluk lagi, ucap Reza, saat ia pun ikut berbaring bersama istrinya. Tentu ajakan itu tak disia-siakan oleh Melisa. Dengan cepat, dia meringsek masuk ke dalam dekapan suaminya. Suami dadakannya itu. Besok kita pulang ya. Tapi besok aku mau ke panti asuhan dulu, anak-anak nyariin aku. Anak ayam, kodanya. Melisa mencubit perut suaminya pelan, namun terasa panas sampai Reza harus meringis kesakitan. Ya udah, besok berangkat bareng, aku antar kamu dulu. Apa nggak kepagian? Melisa sudah memanyunkan bibirnya. Dia tahu jam berangkat kerja suaminya selalu lebih pagi. Enggak, Ra. Besok aku siang deh berangkatnya. Lagian, aku masih kangen sama kamu 2 hari ini pulang malam terus. Jadi durasi peluk sama cium-ciumnya sedikit. Raja terus saja menciumi wajah istrinya, kecuali bibir ranumnya. Dia lebih memilih memberikan tanda cinta pada leher jenjang sang istri, walau Melisa merontak tidak ingin. Diem, Ra. Ya, tapi jangan di situ. Akunya nanti malu. Di situ aja dulu. Nanti kalau udah waktunya aku bikin di tempat yang tersembunyi, yang banyak. Gelak tawanya justru membuat sang istri kesal, lalu menutup wajahnya dengan bantal. Udah cepetan sini, sebelah lagi belum tuh? Gak mau, teriaknya di balik bantal. Kamu begitu bisa kehabisan napas. Nanti aku jadi duda dadakan. Aku turun dulu ya, Mas. Iya, nanti sore aku jemput, jawab Reza. Cap cip cup kembang kuncup pun mereka lakukan di dalam mobil. Setelah memastikan sang istri masuk ke dalam bangunan 2 lantai itu, Reza pun kembali menyalakan mesin mobilnya menuju perusahaannya. Hari ini dia melewatkan rapat pagi hanya untuk mengantar istrinya lebih dulu. Melisa melangkah masuk menuju kamar pemilik panti asuhan. Karena beberapa hari ini dia tidak sempat datang karena ada saja hal yang dia lakukan bersama keluarga barunya. Assalamualaikum Umi, sapa gadis cantik ini setelah mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Waalaikumsalam. Melisa langsung menunduk saat mendengar suara yang sangat dia hafal menjawab salamnya. Masuk, Mel, ucapnya lagi. Iya. Melisa mendorong pintu tersebut pelan. Matanya langsung tertuju pada wanita paruh baya yang sedang berbaling lemah. Umi kenapa? Tanya Melisa panik. Tekanan darahnya naik, jawab Ilham, putra Umi yang ternyata mencintai Melisa selama ini dalam diam. Kak Ilham, nggak hubungin aku, ucap Melisa sedikit kesal. Mel, kami sadar statusmu kini, balas Ilham sedih. Matanya menatap ke arah Melisa yang kini sudah menunduk padanya. Hanya statusku, tapi aku masih yang dulu. Ya sudah, kakak minta maaf. Ilham lebih memilih mengalah. Dia tidak ingin wanita pujaannya marah padanya. Walau tidak bisa memiliki, setidaknya Ilham masih bisa terus melihat Melisa. Maaf ya, Umi, Mel baru kesini. Ujar Melisa merasa tak enak hati. Selama menikah, dia tidak setiap hari datang kemari. Tidak apa, lebih baik kamu menjaga kehormatanmu di dalam rumah, jawab Umi sambil mengelus tangan Melisa. Gadis yang dianggapnya seperti anak sendiri selama 10 tahun belakangan ini. Melisa yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya mendapatkan kehangatan dari orang-orang penghuni panti asuhan. Meski dia memiliki seorang ibu, namun hatinya kosong, bagai anak yatim piatu. Bu, ada Pak Riko datang, ujar Mbak Asih memberitahukan kedatangan seorang tamu yang memang sudah dinanti.
Kamu saja yang temui Ilham, perintah Umi kepada anaknya itu. Baik Umi, kini tinggallah Melisa dan Umi yang berada di dalam kamar setelah kepergian Ilham yang menemui donatur baru untuk panti asuhan. Keduanya berbincang seperti biasa, sampai Ilham meminta Melisa menemaninya. Awalnya dia tidak mau, namun tatapan Umi mampu meruntuhkan hatinya. Melisa keluar dari kamar, dia berjalan mengekor di belakang Ilham menuju ruang tamu. Dilihat sosok pria tampan, setinggi suaminya tengah menyunggingkan senyum ke arahnya. Selamat siang, sapa pria tersebut. Selamat siang juga Pak, jawab Melisa sopan. Hahaha, jangan panggil Bapak, panggil saja Riko, pintanya di sela-sela gelak tawanya. Melisa menatap Ilham di hadapannya, seakan bertanya, bolehkah dia melakukan itu? Dan Ilham pun menganggukkan kepalanya. Baik Riko, jawab Melisa ragu dan takut. Riko menatap wajah Melisa dengan seksama, sampai tak berkedip. Ada raut kekaguman jelas di kedua matanya. Gadis cantik itu sungguh menggetarkan hati seorang Riko Wardana, pengusaha muda, pesaing seorang Reza Rahardian Wijaya. Pertemuan kedua ini bagi Riko sangat berbeda, karena dirinya bisa mencuri pandang ke arah Melisa yang hanya menunduk, memainkan kuku jarinya. Karena Melisa sungguh tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan para pria di hadapannya kini. Sampai Riko berpamitan pun, Melisa tetap menjaga jarak, membuat Riko merasa tertantang. Maaf ya Mel, aku tadi suruh kamu nemenin kami ngobrol. Pak Riko nanyain kamu tadi, ucap Ilham merasa tidak enak dengan Melisa. Dia bisa mengetahui dari sikap Melisa yang merasa kurang nyaman selama obrolan. Enggak apa-apa kak, cuman tadi kok dia liatin aku terus. Mungkin dia aneh, kok ada bidadari di sini, goda Ilham sambil berlalu pergi. Sejak kapan Kak Ilham bisa menggombal? Reza yang sudah berjanji akan menjemput istrinya kini tengah menunggu di dalam mobil. Dia masih merasa malu jika harus masuk ke dalam panti asuhan. Mas Reza, gak turun dulu, ajak Melisa saat masuk ke dalam mobil mewah suaminya. Enggak Ra, lain kali aja. Oh, ya udah, jawab Melisa dengan kecewa. Aku lapar, ucap Reza sambil terus memutar setir mobilnya. Ya udah, mampir dulu makan. Enggak, aku mau kamu yang masak. Beberapa hari ini aku enggak makan masakan kamu. Ya deh, kalau gitu kita belanja dulu. Kayaknya stok sayur sama lauk habis. Siap Nyonya, jawab Reza menggoda. Sesampainya di sebuah swalayan terbesar di ibu kota, Reza seperti biasa akan mendorong troli dan mengekor di belakang istrinya. Menurutnya, ini adalah hal paling romantis dan dia menyukai itu. Mas Reza mau makan apa? Tanya Melisa saat sampai di area lauk dan daging. Aku mau cumi tepung, jawabnya. Oke. Melisa sibuk memilih beberapa cumi dan lauk lainnya untuk stok beberapa hari ke depan. Sedangkan Reza justru fokus memainkan ponselnya yang entah dia bertukar pesan dengan siapa sampai Melisa harus beberapa kali menepuk bahunya. Tumben banget, gumam Melisa kesal. Selesai memasukkan semua barang ke troli, keduanya berjalan pelan menuju kasir sambil sesekali mereka masih menambah barang belanjaannya. Ra, balon nih, kakak Reza sambil berbisik pada istrinya. Balon apa? Balon air, hahaha, jawab Reza yang gemas akan kepolosan istrinya. Kok balon rasa jeruk? Tanyanya bingung. Iya, malah ada yang rasa ceker mercon. Masa? Mas Reza nggak bohongin aku kan? Melisa sudah merasa curiga dengan mimik wajah suaminya yang mengelum senyum. Enggak Ra, aku beli ya.
Ini apa sih? Melisa merebut kotak kecil itu dari tangan suaminya dan membacanya secara seksama. Gak usah gitu liatnya, ucap Reza saat melihat tatapan tajam dari sang istri. Sampai di apartemen, Reza langsung menaruh barang belanjaannya ke dapur, kemudian berlalu ke kamar untuk membersihkan tubuhnya. Selesai dengan ritual mandinya, ia pun kembali ke dapur menemui Melisa. Aku mau mandi dulu, ucap sang istri. Reza menarik salah satu plastik di atas meja makan. Diraihnya satu kotak cake kesukaannya. Sambil menunggu Melisa, dia melahapnya sampai habis. Mas Reza mau makan sekarang? Tanyanya yang baru keluar dari kamar. Harum sabun dari tubuh istrinya sangat menggoda penciumannya. Iya, aku lapar. Lebih dari 30 hari keduanya melewati waktu bersama, saling mengenal juga saling memahami perasaan masing-masing. Tak sulit untuk keduanya untuk saling menerima, terutama bagi Melisa. Ini adalah hal baru dalam hidupnya, karena sebenarnya dia tidak pernah mempunyai hubungan apapun dengan lawan jenis. Hari-hari mereka lewati dengan kesibukan masing-masing, namun selalu menyempatkan untuk saling memberi kabar. Komunikasi adalah kunci sebuah hubungan. Itulah yang selalu Reza tanamin dalam rumah tangganya yang baru dia mulai. Kunci mobil mana ya? Gumam Reza sambil merogoh laci meja kerjanya. Hari ini dia akan pulang lebih cepat karena rapat di sore hari ditunda esok pagi. Ini kesempatan baik untuknya karena waktunya dengan sang istri akan jauh lebih banyak. Bukan kunci yang ia dapatkan,
namun sebuah undangan yang dia raih. Ini lagi, Viana kenapa nggak dibuang aja sih? Tapi matanya terus memandangi benda segi empat berwarna abu-abu itu. Apa gue datang aja ya? Bayangannya kini berputar pada 9 tahun lalu, di mana saat itu dia masih berseragam putih abu-abu. Ada senyum kecil terlihat di wajahnya. Manakala kenangan demi kenangan ia ingat kembali, Reza memang bukan siswa nakal, namun tetap saja sebagai anak laki-laki, dia pernah melakukan kenakalan layaknya siswa lain, walau masih dalam batas wajar. Parasnya yang tampan dan baik hati, serta mudah bergaul menjadikannya seseorang yang sangat dikagumi satu sekolah. Hampir seluruh siswi berebut untuk menjadi kekasihnya, namun Reza menanggapinya biasa saja. Sampai ada sosok gadis tinggi semampai pindahan dari kota lain datang mencuri hatinya. Reza merasakan cinta di pandangan pertama. "Hai," sapa seorang pria pada Melisa. Melisa hanya diam sambil berpikir, mengingat siapa yang ada di hadapannya. "Riko?" sebutnya lagi sembari terkekeh. "Ah, iya maaf," ucap Melisa, tak enak hati. "Tak apa, pasti kamu gak ingat sama aku. Padahal aku selalu ingat sama kamu," ucap Riko yang sangat senang bertemu dengan Melisa.